Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa sebelumnya dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa belajar dan membaca tadarus ya. Kemarin terakhir surat apa? Ya, mungkin bisa dilanjut. Sebelumnya kalian udah pada sarapan kan? Nah, kalau ada yang belum sarapan, ibu kasih waktu 5 menit ya untuk bisa ke kantin, atau kalau yang bawa bekal boleh makan dulu. Kalau misalnya ada yang mau kamar mandi, silahkan kamar mandi, waktunya sampai 5 menit aja. Ayo, dari sekarang ya. Ingat ya, 5 menit doang. Oke? Jangan ada yang jajan keluar ya, karena waktunya cuma 5 menit. Jajannya di kantin aja, nanti makannya di kelas. Dipanggil teman-temannya buat masuk kelas, karena saya udah mau mulai pembelajaran. Sambil nunggu yang lain, apa kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, biar bisa mengikuti pelajaran saya kali ini dengan baik. Nah, sepertinya udah pada kumpul semua ya. Saya absen aja satu persatu. Sekarang tanggal Andi, Budi, Cinta, Dini, Muhammad hadir gak? Oke, yang gak hadir ada 1, 2, 3, 4 orang ya. Nanti tolong ketua kelasnya sampaikan ke saya tunggu sampai jam istirahat. Kalau udah gak ada beritanya sama sekali, saya alfakan. Sebelum masuk ke materi kita kali ini, coba ibu mau tanya, materi kita yang sebelumnya apa ya? Ada yang mau ngejelasin? Boleh tunjuk tangannya? Ayo, silakan. Iya, boleh. Dini, jelaskan materi kita yang sebelumnya, apa yang kamu ingat dan apa yang kamu ketik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Dini. Selanjutnya ada lagi yang mau menjelaskan? Ayo dong, masa cewek doang? Ya, Akbar, silakan. Terserah apa yang kamu ketahui tentang materi sebelumnya dan apa yang kamu ingat. Nggak harus sama Dini tadi ya. Oke, baik. Terima kasih, Akbar. Ada yang mau menjelaskan lagi? Kalau nggak ada, terima kasih tadi Dini sama Akbar sudah mengemukakan pendapatnya, sudah berani. Coba kasih tepuk tangan dulu teman-temannya. Nah, saya ulas sedikit tentang materi yang kemarin ya. Kemarin kita sempat membahas perihal sifat karakteristik wirausaha. Ada apa aja sih? Nah, diantaranya ada disiplin, jujur, pantang menyerah, berani menerima resiko, memiliki ide, kreativitas, dan inovasi yang bisa dikembangkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke materi yang baru, yaitu ibu akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan ide, kreativitas, dan inovasi. Selanjutnya ibu akan jelaskan melalui PowerPoint yang satu ini ya. Oke, baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai ide, kreativitas, dan inovasi. Dalam KBBI, ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Nah, ide ini jika sudah digubah atau jika sudah direalisasikan menjadi suatu perbuatan, disebut karya cipta. Nah, karya cipta ini sendiri bisa berupa barang. Nah, mengubah ide menjadi karya cipta disebut sebagai proses.
Proses ini memerlukan pemikiran-pemikiran yang logis atau masuk akal, dan perealisasiannya itu memerlukan usaha yang terus-menerus. Selanjutnya, pengertian dari kreativitas. Menurut KBBI sendiri, kreatif memiliki pengertian daya cipta. Nah, sementara kata kreativitas berarti kemampuan untuk mencipta. Itu. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kreativitas. Bentuk ini sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ide. Ide itu diperlukan untuk menciptakan solusi dari suatu masalah. Yang kedua ada gagasan. Nah, gagasan ini bisa disampaikan berupa lisan maupun tulisan. Kalau ide tersebut tidak disampaikan, berarti itu belum menjadi gagasan. Gunanya gagasan ini agar orang-orang bisa mengetahui apa sih yang kita mau, apa sih bentuk kreativitas yang akan kita jalani atau yang akan kita lakukan. Jadi nggak hanya dipendam untuk diri sendiri, tapi kita keluarkan gagasan kita untuk direalisasikan. Nah, yang ketiga ada produk tentunya. Produk ini berupa barang atau jasa yang mana akan kita ubah atau akan kita realisasikan. Selanjutnya ada ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, senang berimajinasi. Imajinasi di sini maksudnya dia senang mengeksplor pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang ada di kepalanya menjadi suatu gagasan, dan dia juga berpendapat ke orang banyak, nggak hanya dipendam aja. Yang kedua, menyukai tantangan. Yang ketiga, mudah merasa bosan dan mudah beradaptasi. Beradaptasi di sini maksudnya dengan lingkungan ya, dengan teman-temannya gitu. Nah, yang keempat ada menjadi seseorang yang misterius. Misterius ini maksudnya gimana sih? Maksudnya dia akan berdiam diri, dia bisa memikirkan hal-hal, ide-ide kreatif lainnya sendirian gitu. Nanti kalau misalnya dia udah menemukan ide baru dia akan usulkan atau baru akan dia katakan ke orang lain gitu. Selanjutnya ada pengertian dari inovasi. Inovasi menurut KBBI memiliki arti penemuan baru yang berbeda. Ingat ya, di sini berbeda dari yang sudah ada. Tuh. Sementara kata inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, jadi perbedaan dari inovasi dan inovatif di sini, inovatif adalah kata kerjanya. Jadi seseorang itu memperkenalkan gagasan-gagasan dia yang belum pernah ada sebelumnya. Tuh. Nah, inovasi ini gunanya untuk meningkatkan fungsi pemanfaatan suatu produk. Jadi nilai manfaat si produk itu bisa lebih lagi di masa yang akan datang. Nilainya bisa lebih, kegunaannya bisa lebih, fungsinya mungkin bisa lebih gitu. Selanjutnya ada ciri-ciri orang yang inovatif. Yang pertama, memiliki rasa penasaran. Iyalah, dia juga harus memiliki rasa penasaran. Kenapa? Karena suatu barang nggak bisa untuk hari ini dipakai untuk di masa depan. Pasti nilai masa barang tersebut akan habis dalam waktu ke waktu. Jadi orang-orang yang inovatif ini memikirkan gimana caranya di masa yang akan datang barang tersebut atau produk tersebut bisa digunakan, tapi dengan nilai yang lebih dan fungsi yang lebih lagi gitu. Yang kedua, memiliki pandangannya sendiri dan berpikir visioner. Visioner di sini maksudnya berpikir ke masa yang akan datang, jangka panjang. Tuh. Yang ketiga,
tidak takut gagal dan berani menerima resiko. Yang keempat, terbuka dengan pembaruan dan menerima pendapat orang lain. Jelas, dia harus menerima pendapat orang lain karena dalam penggagasan suatu pembaruan barang atau produk ini, atau dalam perealisasian ide-ide kreatif dan inovatif, harus dengan menggabungkan pendapat orang lain, nggak bisa hanya pendapat sendiri. Itu. Selanjutnya ada perbedaan kreativitas dan inovasi. Disebutkan seseorang yang kreatif itu mampu mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Sementara kalau seorang yang inovatif itu mampu mengenalkan. Jadi orang ini bisa mendeskripsikan atau mempresentasikan terobosan-terobosan yang dia buat gitu. Dan tentunya dalam sistem yang telah berjalan dan stabil. Lalu perbedaan selanjutnya ada pada bentuknya. Kalau si kreatif ini adalah potensi yang tidak harus berwujud atau dapat dilihat, dia tuh nggak harus punya wujud bentuknya. Sementara inovasi ini bisa diukur. Perbedaan yang selanjutnya ada pada kalau kreativitas dapat berlangsung dalam benak. Seperti yang sudah dikatakan, kreativitas itu bisa muncul dalam kepala, dalam masing-masing orang, pribadi orang masing-masing gitu. Nah, beda dengan inovasi itu dapat menciptakan solusi. Artinya di mana inovasi ini nggak bisa kalau cuman dipikirin dalam benak aja. Inovasi ini harus dilakukan, tentunya dengan suatu proses gitu. Jadi kalau misalnya memiliki ide atau punya gagasan baru, kalau nggak dilakukan sama aja dia belum berinovasi, belum menciptakan solusi dari masalah yang ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin masih ada yang bingung dengan kata-katanya? Apa bertanya aja? Karena malu bertanya sesat di jalan. Jika dirasa ada yang kurang atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya sekarang. Untuk materi lebih lanjut bisa kalian cari di jurnal atau di modul tentang kewirausahaan, sama di jurnal-jurnal relevan lainnya mengenai ide, kreativitas, dan inovasi ya. Bisa kalian googling sendiri. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, setelah ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai bagaimana sih cara mengembangkan sebuah kreativitas. Nah, perlu nggak sih kreativitas itu dikembangkan? Habis ini saya tampilkan videonya, kalian amati, kalian catat yang penting-pentingnya. Ayo, jangan ada yang ngantuk ya. Disimak videonya baik-baik. Kreativitas itu sebuah bakat, talent, atau karakteristik bawaan. Sebenarnya benar gak sih? Apakah lo salah satu dari orang yang percaya sama itu? Gue di sini pengen kasih tahu kalau sebenarnya secara mendasar kreativitas itu bisa dipelajarin dan dikembangin. Kreativitas itu banyak banget bentuknya. Ada yang mengekspresikan kreativitas di bidang estetika, iya ada. Tapi ada juga yang di bidang ilmiah. Ada yang kreatif dalam berinovasi, dalam memecahkan masalah, dan masih banyak lagi. Dan di dunia sekarang yang serba berubah dengan cepat, semua jenis kreativitas itu pasti akan dibutuhin untuk nyari solusi-solusi baru terhadap masalah-masalah yang baru juga. Terus apa sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa dianggap kreatif? Ya sebenarnya kreativitas itu lebih mirip dengan keterampilan yang dipelajari dibandingin sama kualitas bawaan. Kalau misalnya kita mengacu ke Business News Daily, dia menyebutkan bahwa kreativitas itu adalah kemampuan untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda, menghubungkan berbagai konsep atau isu, dan juga menentang asumsi-asumsi tradisional. Dan semua hal yang tadi itu adalah keterampilan yang butuh dilatih supaya bisa dikuasai. Atau kalau kita geser sedikit bahasanya adalah kemampuan yang bisa dilatih, bisa dikuasai kalau misalnya lo sekarang belum menguasainya. Nah oke, lo udah tahu kreativitas itu apa. Nah jadi gimana cara ningkatin kreativitas? Pertanyaannya kan. Yang pertama, lo harus tahu dulu kalau pengembangan kreativitas adalah proses aktif. Harus secara aktif mencari sumber inspirasi yang bisa memberi lo ide-ide baru.
atau memotivasi lo untuk memproduksi karya yang belum pernah diciptain sebelumnya. Contohnya gimana kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya paling simpel sih baca buku sebenarnya. Atau dengerin musik favorit, jalan-jalan, atau tengok-tengok karya orang lain. Manfaatin strategi apapun yang paling cocok buat lo dan bidang yang lo tekunin. Inspirasi itu sebenarnya ada di mana-mana. Tapi hal-hal itu nggak akan menginspirasi lo kalau misalnya lo nggak secara sadar itu memperhatikan dan menghargainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tips selanjutnya gue akan mengutip penulis Alan Cohen yang mengatakan kalau ada kebaikan dalam bekerja dan ada kebaikan dalam istirahat. Lakukan dan jangan abaikan keduanya. Perkataan dia itu bener banget nih. Sewaktu-waktu otak lo itu perlu istirahat dan memproses informasi. Terlalu banyak konsumsi materi malahan bisa menghentikan produktivitas dan kreativitas lo. Sandyman menyarankan kita untuk memanfaatkan Nixon itu dengan memilih aktivitas yang membutuhkan sedikit aja konsentrasi. Atau bahkan nggak sama sekali. Kalau misalnya lo mau ngambil langkah lebih jauh dalam mengembangkan kreativitas, lo bisa coba cari tugas dan peluang yang challenging, menantang. Penting banget buat lo untuk terus menantang diri lo supaya lo tuh bisa memajukan kemampuan kreatif lo. Ketika lo bekerja untuk mewujudkan proyek-proyek yang baru, lo akan didorong untuk berpikir dengan cara yang agak berbeda gitu. Hal ini bisa menyebabkan ide-ide itu lama gitu untuk bersaing, sehingga bisa membantu menghasilkan yang baru. Jadi, kejar kesempatan yang terbuka yang bisa ngebantu lo mewujudkan itu. Selain menantang diri sendiri untuk ambil kesempatan, lo juga bisa menciptakan peluang buat diri sendiri untuk mengasah kreativitas. Mungkin lo bisa mulai proyek, atau kalau misalnya lo udah ada proyek sendiri, lo bisa coba cari ide-ide baru untuk digunain di situ. Nah, kalau lo mau gabungin usaha mencari peluang ini sama tips yang pertama tadi gue bahas, yaitu tentang cari inspirasi, gue saranin lo ikut program di mana lo bisa belajar dari orang-orang lain. Mungkin yang punya perspektif yang beda, atau mungkin berkecimpung di bidang yang berbeda dari lo. Yang lo harus ingat adalah lo harus selalu membuka pikiran terhadap hal-hal di sekeliling lo. Kreativitas itu datangnya enggak dari dalam. Kreativitas itu datangnya dari luar, dari apa yang lo cerna, dari apa yang lo lihat, dari apa yang lo dengar. Dan selain itu, jangan lupa Nixon, karena otak lo juga butuh istirahat. Oke, gimana video yang tadi sudah dicatat kan? Nah, setelah ini saya mau kalian menganalisa sambil merangkum apa aja sih atau bagaimana cara mengembangkan suatu kreativitas dan gimana cara ngelolanya biar kreativitas kalian itu nggak sia-sia dan bisa berbuah suatu usaha, baik itu usaha kecil, mikro, dan menengah, atau syukur-syukur nanti kemudian hari kalian bisa membangun usaha yang besar. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, kalian tulisnya di folio bergaris ya, 2 lembar folio loh, bukan 2 halaman. Terus dikumpulkan minggu depan di meja kantor ya. Tolong nanti ketua kelasnya koordinir, oke? Oh iya, jangan lupa sertakan juga hasil pemikiran kalian, ide-ide kalian. Terserah kalian punya ide kreatif apa, ingin buka usaha apa nantinya, kalian catat di situ, kalian analisa juga di situ ya. Selebihnya ada yang mau ditanyakan? Tugasnya individu, karena balik lagi kayak yang tadi, ide itu hasil pemikiran kalian pribadi, kalian masing-masing. Jadi tugas ini tugas individu, dikumpul minggu depan, harus sudah ada di meja saya. Oke? Cukup sekian ya, karena udah bel juga. Makasih teman-teman atas atensinya hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya untuk minggu depan. Terus jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya.